Nah, kita mau berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan. Yuk, nggak usah Feni ajak kita semua berdoa. Timothy, yuk duduk dulu yuk. Cari spot duduk. katanya kita mau ambil meja. Tapi Timothy belum nemu, jadi pakai kursi aja. Ya, pakai kursi aja. Ya, duduk dulu. Terus kita berdoa ya, lipat tangan, kita tutup mata, kita mau memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika Engkau menyertai setiap diri kami, dan terima kasih Tuhan kami boleh menikmati liburan pada hari ini. Dan kami akan memulai sekolah minggu kami, kiranya Engkau akan mau pimpin dan menyertai setiap diri kami. Doa yang jauh dari sementara ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita menyanyi Terima Kasih Bapa. Bapakku yang baik,
Ya, terima kasih Bapak. Nah, adik-adik, apa sih yang adik-adik syukuri di dalam kehidupan adik-adik? Apa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik? Bisa ceritain. Apa Timo? Tuhan dapat makanan secukupnya Tuhan, untuk kita makan. Tuhan beri kecukupan untuk makan. Alvaro apa Alvaro? Apa penyertaan Tuhan buat Alvaro? Apa ya? Kesehatan, iya nggak? Alvaro bersyukur nggak untuk kesehatan yang diberikan Tuhan untuk Alvaro? Ya. Apa lagi? Papa Mama bersyukur nggak Alvaro punya keluarga yang sayang sama Alvaro? Ya. Itu berkat Tuhan ya Alvaro ya, Timothy. Nah kalau Agatha apa Agatha? Apa yang disyukuri penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Agatha? Bersyukur mempunyai Termute Agatha. bersyukur mempunyai pakaian. Oh, bersyukur karena punya pakaian. Iya, betul. Terima kasih. Bersyukur karena Tuhan mencukupkan untuk makanan kita, untuk pakaian kita, bahkan kita masih punya tempat untuk tempat tinggal, itu juga penyertaan Tuhan, berkat dari Tuhan. Kita punya keluarga yang menyayangi kita diberi kesehatan, semuanya itu adalah berkat Tuhan. Nah, biarlah itu juga setiap hari boleh kita naikkan kepada Tuhan ketika kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pakaian, untuk papa mama, untuk makanan yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya. Nah, terus kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan satu lagu lagi. Cepat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku.
Oke, silahkan Lose Diana. Ya, terima kasih loh Sufeni. Nah, adik, kita cuma bertiga ya, ini adik-adiknya bertiga sama Losnya jadi bertujuh deh. Nah, Lose mau hari ini kita bercerita. Sebelum memulai cerita kita berdoa dulu ya. Berikannya tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tadi sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini menjadi pelita dalam hidup kami. Pimpin kami supaya bisa mendengarkan Lause dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebentar ya. Ini. Nah, hari ini Lause mau bercerita tentang Yesus mengasihi firman Allah. Nah, mana ini kok hilang? Ya. Nah, kalian masih ingat Lause Mia di Paskah ya, Lause Mia yang cerita ya. Bercerita tentang Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus lahir, beratus-ratus tahun itu, kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan ya, dalam kitab Yesaya, ada juga di kitab Mika. Nah, lalu Tuhan Yesus datang ke dunia seperti yang dijanjikan Allah. Seperti kita kan sering dengar ceritanya ya waktu hari Natal. Nah, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia itu sebagai manusia. Di situ Tuhan Yesus manusia seperti kita semua. Jadi Tuhan Yesus itu tumbuh seperti kita semua ya. Nah, seperti anak-anak lainnya, jadi anak bayi, lalu umurnya jadi 1 tahun. Nah, adik-adik waktu itu Tuhan Yesus tumbuh sampai umurnya 12 tahun. Nah, ini ceritanya 12 tahun. Oke, itu Tuhan Yesus waktu kecil tinggal di sebuah kota. Nah, ini Lose mau kalian tebak nama kotanya. Kota tempat Tuhan Yesus tinggal. Gambar-gambar ini menurut kalian Tuhan Yesus waktu itu tinggal di kota apa waktu masih kecil? Ada yang bisa tebak nggak? Yerusalem. Kan ada gambar nasi. Nah, tapi isinya dihilangkan. Lalu ditambah gambar zebra tapi BR-nya dihilangkan. Nazaret. Iya, betul sekali. Waktu Tuhan Yesus masih kecil, Tuhan Yesus tinggal di kota Nazaret. Waktu itu, waktu Yesus umur 12 tahun, menjelang Paskah, waktu itu hari Paskah ya, orang-orang Israel itu mereka kumpul di sebuah kota. Di sebuah kota di mana perayaan Paskah itu diadakan dan juga kota di mana adanya Bait Allah. Nah, kotanya itu apa? Bisa tebak siapa? Nah, dari gambar jeruknya Y-nya jadi Y, tapi K-nya hilang. Jadi bisa tebak? Alvaro bisa tebak? Iya. Nggak bisa, Bu. Nah, misalnya dari jeruk huruf depannya jadi Y, jadi apa? Kak, jeruk di Jadi Y, dibaca jadi Y-nya jadi Y, bacanya jadi apa? Jadi Y. Kalau Timothy, bisa tebak nggak? Timothy nggak bisa dengar jelas. Ya. Kenapa Timothy?
Otomatis nggak terlalu rahasia. Jadi harus Nah, Agatha deh, bisa tebak ya Agatha? bisa. Ya. Nah, kota tempat Yesus waktu itu pergi untuk merayakan Paskah adalah, ini sudah disebut Agatha ya, tapi itu pertanyaan lain, di Yerusalem. Nah, jadi Tuhan Yesus dari Nazaret ke Yerusalem. Waktu itu perjalanannya jauh ya adik-adik. Nah, jadi mereka itu berjalan jauh. Nah, Paskah waktu zaman dulu, saya lihat kemarin ya kita merayakan Paskah. Kita merayakan Paskah itu untuk merayakan apa? Ada yang ingat? Merayakan kebangkitan Yesus. Nah, iya, kita merayakan Paskah untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tapi waktu zaman dulu, waktu itu Paskah itu diadakan untuk merayakan hari bangsa Israel yang dibebaskan Tuhan dari bangsa Mesir. Jadi mereka tiap tahun merayakan Paskah bersama-sama. Nah, tapi waktu di Yerusalem, Tuhan Yesus itu bikin heboh papa mamanya. Waduh, bikin heboh apa ya? Nah, Elsa mau kasih videonya. Kita nonton sama-sama ya. Waduh, suara salah. Bentar ya, aduh, kok malah ini. Jadi tergeser. Bentar ya, suaranya kayaknya kurang gede deh. Bentar ya, bentar. Nggak bisa diiniin deh. Tapi biarin deh. Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus yang masih kecil tinggal di Nazaret. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Jadi, dia mengajarkan Yesus tentang cara bertukang. Tuhan Yesus tumbuh menjadi anak yang sehat dan penuh hikmat. Hingga akhirnya Yesus berumur 12 tahun. Suatu hari menjelang Paskah, Yesus bersama kedua orang tuanya menuju ke Yerusalem. Mereka tidak pergi sendirian. Mereka pergi bersama teman-teman dan tetangga mereka. Lalu, sampailah mereka di kota Yerusalem. Mereka pun mengikuti perayaan Paskah. Setelah perayaan Paskah selesai, mereka pun bersiap-siap untuk kembali ke Nazaret. Waktu Yusuf dan Maria sudah akan berangkat, mereka tidak melihat Yesus. Mereka hanya berpikir mungkin Yesus sedang ada bersama teman-temannya di rombongan lain. Sore harinya, Yesus tidak ada di mana-mana. Yusuf dan Maria pun mencari Yesus di kemah-kemah lain. Siapa tahu Yesus ada di sana. Tapi ternyata Yesus tidak ada di mana-mana. Duh, di mana ya Yesus? Yusuf dan Maria pun sangat khawatir. Mereka kembali ke Yerusalem dan mulai mencari Yesus. Dengan cemas, Yusuf dan Maria mencari Yesus di seluruh kota Yerusalem. Mereka mencari Yesus selama 3 hari. Lalu sampailah mereka di Bait Allah. Itu sepertinya suara Yesus. Dan benar saja, Yesus sedang berada di dalam Bait Allah. Yesus sedang duduk di antara guru-guru Taurat. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah mempelajari firman Allah selama bertahun-tahun.
Yesus mendengarkan mereka dan banyak bertanya kepada mereka. Orang-orang yang mendengar Yesus sangat kagum karena Yesus itu pintar, bijaksana, dan pemahaman Yesus pada firman Allah sangat bagus. Maria pun mendekati Yesus. Yesus, ternyata kamu ada di sini. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Aku dan ayahmu cemas mencarimu. Kenapa kalian mencariku? Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Maria dan Yusuf tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus itu. Nah, Yesus berbicara tentang menaati Bapa di Sorgawi dan melakukan perintah-perintahnya. Kemudian, dengan taat, Yesus pulang kembali ke Nazaret bersama Maria dan Yusuf. Di sana, Yesus terus bertumbuh dengan baik. Yesus tumbuh dalam hikmat dan anugerah, dan Allah berkenan kepadanya. Yusuf? Nah, sorry, aduh salah pencet. Sorry adik-adik, salah pencet. Bentar. Ya, nah adik-adik, Tuhan Yesus. Tadi kalian dengar ya, Tuhan Yesus apa bikin hebohnya kenapa? Tadi kenapa ya Tuhan Maria dan Yusuf apa dibilang habut? Tuhan Yesusnya kenapa tadi? Nah, tadi Tuhan Yesusnya tiba-tiba nggak ikut mereka ya. Tuhan Yesus tertinggal di Yerusalem. Nah, tapi kalian adik-adik, waktu Tuhan Yesus itu adalah anak Allah ya. Walaupun dia itu jadi manusia, tapi Tuhan Yesus itu tetap Allah, tetap anak Allah. Tuhan Yesus itu selalu taat kepada Maria dan Yusuf, lalu dia juga rajin, suka bantu-bantu. Lalu Tuhan Yesus itu anak yang suka mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah dewasa, Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa umatnya. Nah, tapi ya adik-adik, kita ini ya tidak bisa sempurna seperti Tuhan Yesus. Karena kita ini sendiri ya juga orang-orang berdosa. Nah, tapi kita bisa percaya Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Lalu Tuhan Yesus dapat memberi pertolongan kepada kita yang untuk mengerti firman Allah dan menaatinya. Cara serta menolong kita untuk tumbuh dalam anugerah dan kebijaksanaan. Nah, bagaimana kita bisa meminta pertolongan pada Tuhan Yesus? Ya, kita bisa berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus dan juga kita mendengarkan firman-Nya dan menaati firman-Nya ya adik-adik. Nah, kali ini Rasul mau memberikan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil di Yohanes 1 ayat 14. Ayat hafalannya panjang ya. Ada yang bisa bacain buat Lause? Nah, ada yang bisa bacain? Alvaro? Agatha? Atau Timothy? Dibacain aja, langsung minta bacain aja. Timothy deh. Timothy mana? Oke, tunggu ya. Timothy ambil Alkitab dulu. Ya, boleh deh diambil Alkitabnya.
Kitab Yohanes itu ada di mana? Sudah Tadi Timothy? ayatnya Yohanes 1 ayat berapa ya, Ustaz? Kenapa? Yohanes 1 ayat yang keberapa ya? 14. Ini ya? Nggak keluar ya? Iya, nggak keluar tuh Oh. PowerPoint-nya. Bentar ya. Sudah aku share. Coba. Sudah? Sudah ya, Lase? Sudah. Oh ya. Terima kasih. Nah, Timothy Lase sudah Lase tuliskan di ini, bisa dibaca ya. Boleh dari Alkitab nggak? Boleh, bagus. Suaranya jangan dimatiin dong. Yohanes kitabnya ada di Perjanjian Baru. Jadi Timothy kalau mau cari di Perjanjian Baru ya. Sudah ketemu Timothy? Belum. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Nah, dari ayat ini kita, Lase mau kasih penjelasan sedikit ya. Nah, misalnya, dari ayat itu dikatakan firman itu telah menjadi manusia ya. Anak Allah telah menjadi manusia ya. Anak Allah itu Yesus. Yesus sudah dilahirkan sebagai bayi dan dia tumbuh seperti kita semua ya, menjadi orang dewasa. Lalu kita telah melihat kemuliaannya. Nah, waktu itu yang menulis kitab ini adalah dari namanya ya Yohanes. Yohanes waktu itu murid Tuhan Yesus ya. Nah, dia murid bersama murid-murid yang lain, dia itu melihat Yesus, lihat, wah ini Tuhan Yesus ini begitu luar biasa. Nah, lalu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Tuhan Yesus itu ya, walaupun dia itu anak Allah, tapi dia mau meninggalkan sorga dan menjadi manusia. Padahal enak ya tinggal di sorga, ngapain susah-susah jadi manusia. Nah, tapi Tuhan Yesus itu rela meninggalkan sorga dan menjadi manusia. Jadi Yesus itu benar-benar benar-benar Allah, tapi dia juga benar-benar manusia. Nah, setelah itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih dan kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal. Nah, untuk aktivitas nanti Lase akan mengirimkan aktivitasnya ini buat kalian. Nanti bisa kalian kerjakan ya. Nah, untuk ini nanti kalian bisa kita mau jawab sama-sama deh. Ini bertumbuh dalam anugerah. Jadi kita melengkapi kata sesuai dengan yang di samping ada disediakan di samping itu, Lase kasih di samping. Nah, yang pertama, titik-titik kepada Bapa di sorga. Nah, apa kira-kira ya jawabannya ya? Berdoa. Iya, kita berdoa kepada Bapa di sorga. Lalu, pergi ke gereja dan sekolah
Minggu. Iya. Mintalah Allah menolongmu untuk menaati titik-titik Tuhan. Perintah. Iya, perintah. Bacalah titik-titik. Alkitab. Ayo yang lain, siapanya nih yang jawab? Dengarkanlah saat seseorang membacakan Alkitab kepada titik. Yesus. Allah. Oh, ini ada ininya ada aja. Ada 4 aja apa? Dengarkan saat seseorang membacakan Alkitab kepada. Ada 4 tuh dari yang di samping itu, yang mana yang hurufnya cuma 4. Dengarkan saat seseorang membacakan Alkitab pada titik-titik. Hurufnya ada 4. Tuh, dari yang di sampingnya itu. Kepada kamu. Lalu titik-titik firman Allah. Hafalkan. Iya, hafalkan. Nah, dari semua yang ini, jawaban-jawabannya ini adalah cara kita untuk bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan dan pada Tuhan Yesus. Jadi kita harus berdoa kepada Tuhan, lalu pergi ke gereja dan ke sekolah minggu, minta Allah untuk menolongmu menaati perintahnya, lalu baca Alkitab. Lalu kalau orang membacakan Alkitab kepada kamu, kamu harus mendengarkan, dan seperti kita biasanya sekolah minggu, kita menghafalkan firman Allah. Jadi kita hafalkan juga. Nah, itu adik-adik sudah sekian sampai di sini saja cerita Lause. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada ya. Oke. Untuk menutup sekolah minggu kita langsung mau kita bersama-sama berdoa lagi ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Waktu masih kecil, Tuhan ajar kami juga supaya kami juga mau seperti Tuhan Yesus yang taat untuk dan mendengar dan rajin mendengarkan firman-Mu. Bentar lagi kami mau sudah selesai sekolah minggu, biar firman ini dapat ingat setiap sepanjang masa. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk pengumuman minggu depan siapa ya yang cerita ya? Minggu depan saya Lause. Oh, Lause Fania ya. Jadi minggu depan apa ya Lause? Zoom atau YouTube? Minggu depan kita YouTube ya adik-adik. Oh, kita mau YouTube. Kita YouTube.